lagi di vakansi. Nah, kali ini gue mau ngajak kalian ke kawasan Jatinegara nih guys. Salah satunya sih ke Pasar Jatinegara ini. Gue juga penasaran di dalam tuh ada apa. Katanya ada jual berbagai produk, mulai dari baju, aksesoris, semua hal yang kita butuhin ada di sini. Daripada penasaran, ikut gue yuk! Jatinegara merupakan salah satu kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Sementara Pasar Jatinegara terletak di Jalan Raya Jatinegara Barat, RT 10 RW 3, Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, nama Jatinegara ini berasal dari kata Jatina dan Negara yang diambil dari bahasa Sunda. Secara filosofi, Jatinegara ini bermakna sebagai simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap penjajahan kolonial Belanda saat itu. Pada tahun 1940-an, Pasar Jatinegara dinamakan dengan Pasar Mr. Cornelis. Mr. Cornelis ini juga menjadi nama kabupaten terpisah dari Kabupaten Batavia. Nah, kalau kalian ingin ke sini, Pasar Jatinegara buka dari pukul 7 pagi hingga 8 malam. Pasar hewan Jatinegara ini dikenal sebagai pasar hewan tertua di Jakarta loh. Sejak dulu, pasar ini memang diketahui menjual banyak ragam hewan peliharaan. Mulai dari ikan, burung, monyet, kucing, hingga hewan peliharaan lainnya. Nah, harga yang dipatok untuk berbagai jenis hewan itu juga relatif murah kok. Kecuali hewan itu terkenal langka dan unik, maka akan dibanderol dengan tarif yang cukup mahal. Nah, pas banget nih di depan SMPN 14 Jakarta, para pedagang mulai menjajarkan dagangannya di sepanjang trotoar pejalan kaki. Khusus pengunjung yang membawa motor bisa memarkirkan kendaraannya di jalan-jalan dekat trotoar itu. Sepanjang jalan, kalian akan melihat berbagai jenis hewan, yakni ikan hingga kucing. Kalau masuk lagi menuju gang pasar hewan, sejumlah hewan di sana juga semakin beragam. Halo Bang, namanya siapa? Saya panggilnya Buyung. Bang Buyung, Ya. aku Tessa. Mau nanya-nanya nih Bang, seputar. Tadi kan udah sempat keliling di pasar ini, terus kayak banyak yang jual ikan hias gitu. Mau nanya sih, abang di sini jualan ikan jenis apa aja sih Bang, kalau boleh tahu? Banyak jenisnya, ada jenis-jenis kopi oranda, ada tiger, ada panda, ada neon, jenis-jenis tetra, bermacam-macam. Jenis-jenis moli juga ada. Oh, terus yang ikan hias kayak gini itu udah dijual dari kapan Bang, abang jualan di sini? Oh, ini udah lumayan, udah 20 tahun di sini. 20 tahun? Wah, udah lama banget ya? Lama sih. Oh, berarti di sini langsung maksudnya sendiri kah atau Sama berdua. Ada bosnya. Oh, ada bosnya. Sama asistennya doang. Ya. Berarti abang jaga di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Kita dari jam 7, kadang sampai malam jam 9. 7 pagi sampai jam 9 malam? Iya. Oh, rame tuh biasanya tuh per hari? Kalau rame biasanya dari pagi sampai jam 10, kadang ramenya sore jam 3 sampai malam. Nah, yang paling banyak biasanya dicari orang-orang tuh di sini ikan apa sih Bang, kalau boleh tahu? Kalau ikan mas selera sih. Kebanyakan ada ikan-ikan buat aquascape, ikan kecil kayak neon, ada yang penghobinya kopi, ada penghobinya jenis-jenis kayak predator, tergantung dari selera masing-masing. Oh, kisaran harganya apa sama semua atau beda-beda? Harga relatif ya. Dari yang harga 2.000 sampai yang 300-an. Oh, 300.000. Kalau apa namanya ikan-ikan kayak gini itu ada nggak sih Bang kayak perawatannya beda-beda gitu? Kalau untuk perawatan sebenarnya sama semua. Yang penting kalau ganti air jangan dibuang semua, separuh. Terus untuk pola ngasih makan jangan terlalu berlebihan. Biasanya sehari 2 kali, pagi atau sore. Itu aja kalau buat perawatan. Ikan apa sih Bang yang paling ya harus dijaga banget gitu? Di dari ikan-ikan was kopi. ini ya? Ya, dijaga pola makan sama air. Ini yang paling rentan. Kebanyakan air baru udah
gampang penyakit. Oh gitu. Biasanya West Spot. Spot. Oh gitu, berarti ini biasa yang datang tuh orang-orang, maksudnya mau beli ikan ini, mereka ngasih tahu nggak sih Bang kayak buat apa gitu? Mereka lihat aja. Biasanya sih hobi, satu, kedua kadang buat, karena kalau kita tanya buat menenangin pikiran aja, biar ada hiburan di rumah. Abang sendiri suka ikan nggak? Koleksi. Kalau nggak suka ya kadang perawatannya kurang bagus, hanya buat jual-jual aja. Kalau hobi kan jadi dirawat ikannya. Oh, oke. Untuk alat-alatnya sendiri ini juga harganya beda-beda? Harga beda-beda nih, tergantung ukuran akuarium. Ada yang kecil sampai yang buat kolam juga ada. Lampu-lampu, ya perlengkapan standar akuarium. Oke. Berarti di sini juga nggak hanya jual ikan, tapi jual berbagai peralatan segala macam. Cacing, kutu air juga ada. Oh, buat ikan-ikan predator, cere-cere. Oke deh. Oke deh Bang, makasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Telepon lagi. Awal mula kawasan Jatinegara ini menjadi pasar bermula pada tahun 1930-an. Setelah terjadi krisis ekonomi yang dikenal dengan istilah Malais. Setelah itu banyak pendatang dari pedesaan ke Batavia dan Mr. Cornelis. Bahkan ketika itu penduduk yang ada di Batavia jumlahnya mencapai 650.000 jiwa loh. Banyaknya pendatang saat itu juga disebabkan dengan keinginan mengadu nasib di Batavia. Kawasan Pasar Lama Jatinegara mempunyai banyak deret bangunan yang dulunya dikenal dengan bangunan Belanda. Di dalam Pasar Jatinegara juga terdapat kelenteng yang sudah ada sejak 330 tahun lalu, yaitu Kelenteng Amurfabumi. Kelenteng ini sudah direnovasi sehingga tidak terlihat lagi bentuk lamanya. Berdasarkan cerita yang beredar, kelenteng ini dibangun demi kepentingan warga sekitar yang merupakan keturunan Cina untuk beribadah. Nah, gue udah sampai nih di Vihara Amurfabumi, salah satu kelenteng yang ada di kawasan Jatinegara. Bisa dilihat ya, dari arsitekturnya aja mirip banget kan sama negeri tirai bambu. Sekedar informasi nih guys, kawasan Jatinegara ini memang dihuni oleh berbagai dari teman-teman kita warga Tionghoa. Nah, salah satu kelenteng ini pun bisa menjadi tempat ibadah mereka. Gue penasaran nih di dalamnya ada apa aja ya. Yuk ikutin gue. Nah, dari tadi kan gue udah jalan di sekitaran Jatinegara ini. Dan gue pengen makan siang karena gue udah lapar banget. Dan gue akhirnya mampir ke Bakmi Gang Lele yang ada di Jalan Matraman Raya 224A Jatinegara, Jakarta Timur. Di sini gue mesen bakmi baso dan es teh manis, biar lengkap kan. Terus gak cuman ada bakmi, di sini juga ada bihun, ada kue tiaw, ada locupan, dan lain-lain juga. Yaudah daripada berlama-lama, gue langsung makan aja yuk. Menurut gua, bakmi Gang Lele ini memiliki cita rasa yang khas. Tekstur mie-nya juga nggak terlalu lembek ataupun ngaret gitu. Nah, kebetulan gue pesen bakmi yang isinya ada ayam, jamur, dan sayuran. Serta dilengkapi dengan kuah yang berisi bakso. Gue juga suka banget nih sama rasa kuahnya yang nggak terlalu asin, guys. Jadi, tanpa tambahan garam ataupun kecap asin, sudah pas banget deh. Oh iya, tenang aja, bakmi di sini juga halal kok guys, jadi aman deh untuk dicicipi semua kalangan. Soal harga, restoran ini mematok tarif menu dari Rp18.000 hingga Rp30.000. Nah, kalau kalian ingin mencicipinya, kalian bisa mengunjungi Bakmi Gang Lele mulai pukul 8 hingga 5 sore. FYI nih guys, Bakmi Gang Lele ini tepat berada di sebelah Jalan Gang Lele. Makanya nama restoran ini sudah sesuai banget kan sama letak posisinya.
Oh iya, Gang Lele ini juga jadi salah satu jalur untuk menuju Kelenteng Amurfa Bumi tadi loh. Gereja Koinonia ini merupakan bangunan yang didirikan pada tahun 1911 sampai 1916 sebagai pengganti gereja lama yang pernah ada pada tahun 1889. FYI nih guys, perancang bentuk gereja baru ini juga nggak diketahui loh siapa sosoknya. Nah, gereja ini juga tercatat sebagai gereja pertama di kawasan Jatinegara pada periode Gemeente Batavia. Nah, di kawasan Jatinegara juga ada bangunan bersejarah lainnya loh, mulai dari kantor pos Jatinegara dan toko Sedap Caya yang dulunya bernama Wong Hin. Stasiun Jatinegara juga jadi salah satu peninggalan di kawasan ini. Bangunan stasiun ini merupakan rancangan S. Nuif yang tergolong dengan bergaya peralihan antara Indies Empire dengan gaya Hindia baru atau kolonial modern. Dominasi gaya kolonial modern dapat terlihat dari bentuk atap yang curam tetapi menyesuaikan dengan iklim tropis Hindia Belanda. Pada tahun 1999, Stasiun Jatinegara ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Nah guys, sekarang gue pengen makan malam nih. Gue nyamperin ke warung sate Haji Gio original yang terletak di kawasan Jatinegara. Nah di depan gue ini udah ada yang namanya sate kambing. Salah satu menu yang bener-bener hits banget di restoran ini sendiri. Nah kalau misalnya gue lihat nih bentukan satenya itu kayak full daging ya. Dan cukup banyak juga untuk porsinya. Untuk satu orang ini kenyang banget sih menurut gue. Kita cobain yuk. Untuk rasanya sendiri menurut gue sate kambing ini sih lumayan juicy ya. Kalau bahasa kulinernya itu juicy. Terus ada manis-manisnya sama lumayan pedes juga. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka pedas, mungkin bisa request kali ya, jangan terlalu pedas. Dan kalian yang suka pedas, ini pas banget sih. Untuk gue yang pertama kali atau yang jarang banget makan sate kambing, bintang 4,5. Kalian bisa kesini, itu bukanya dari pagi sampai malam hari gitu. Dan untuk harganya sendiri nanti kalian bisa lihat di menunya. Dan dia juga nggak cuma jual sate kambing. Ada sate ayam, sate sapi, sate campur, bahkan ada sate taichan juga loh di sini. Gitu. Jadi kalau mau ke sini langsung aja. Gila, kenyang banget. Ini udah tinggal 4 biji gue makan. Dan es tehnya juga udah habis. Jadi gue mau review nih soal jalan-jalan gue di kawasan Jatinegara. Tadi gue udah sempet ke pasar hewan, di situ ada ikan hias, terus ada apalagi tadi ya, hamster segala macam di situ lengkap, ada berbagai banyak hewan-hewan yang mungkin kalian pengen pelihara gitu. Kalian bisa langsung ke pasar hewan tadi. Terus tadi gue juga udah keliling ke pasar Jatinegara. Di situ banyak banget kan kalau kalian lihat ada produk-produknya, ada mulai baju, terus perhiasan, segala macam, ada buah. Terus ada apa lagi ya, perabotan. Untuk ibu-ibu yang butuh perabotan rumah langsung aja ke pasar Jatinegara. Nah, untuk transportasinya sendiri itu gampang banget. Di Jatinegara ini kalian bisa langsung naik KRL, udah ada stasiunnya, sama kalian juga bisa naik Transjakarta. Gampang banget kan? Tapi ingat ya, kalian kalau mau ke sini tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi itu dulu guys, jalan-jalan gue di Jatinegara. Sampai jumpa di vakansi berikutnya. Dadah!